Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertema manusia dan kehidupan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Raffi Gani Anugrah. Kedua, Syaila Anissa Putri Azahra. Ketiga, Imelda Wijaya. Keempat, Anissa Nanda Purnama. Perjalanan hidup manusia dari alam roh hingga hari akhir. Terdapat beberapa macam alam, yaitu alam roh. Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu seluruh manusia yang berada di alam arwah. Yang kedua, alam rahim. Alam rahim adalah suatu alam di mana manusia dibentuk atas dasar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, seperti dalam surat Al-Mu'min ayat 14. Yang ketiga, alam dunia. Alam dunia adalah masa kehidupan di dunia sejak dilahirkan dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana proses perpindahan dari alam rahim ke alam dunia bukanlah hal yang gampang. Yang keempat, alam kubur merupakan suatu dunia lain yang dimasuki seseorang setelah meninggal dunia untuk menunggu datangnya kebangkitan kembali pada hari kiamat. Pada alam kubur akan datang malaikat munkar dan nakir untuk memberi pertanyaan seputar keimanan dan amal perbuatan kita. Yang kelima, alam akhirat. Alam akhirat adalah masa kehidupan di alam yang kekal dan kenikmatan surga atau dalam kepedihan neraka. Ragam orientasi hidup manusia. Hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang untuk menyikapi orientasi tersebut yaitu: pertama, orientasi hidup yang salah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 200 menyebutkan bahwa di antara manusia yang orientasi hidupnya di dunia hanya mengejar kenikmatan duniawi sehingga ia lupa bahkan tidak menikmati nasibnya hidup di akhirat kelak. Kedua, orientasi hidup yang benar. Allah telah menunjukkan jalan kehidupan yang harus dilalui oleh setiap manusia, yaitu jalan menuju kebenaran. Siapa orang yang mengikuti jalan yang benar, maka ia termasuk golong orang-orang yang cerdas. Tujuan dan fungsi dari penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran, Allah telah merencanakan untuk menciptakan manusia, namun malaikat Jibril merasa khawatir karena manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Al-Quran telah menyebutkan fase diciptakannya manusia. Fungsi diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah serta menjalankan perintahnya dan untuk menjaga dan mengelola alam sesuai dengan perintah Allah. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah penciptanya, yaitu Allah. Manusia juga diciptakan untuk mengabdi kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi, di muka bumi. Hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Kesuksesan atau keberuntungan yang hakiki di dalam Al-Quran adalah yang selalu melakukan ibadah dan amal kebaikan, seperti mendirikan sholat, bersifat sabar, keteguhan hati, bekerja dan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkah untuk meraih kesuksesan yaitu bekerja keras, bekerja sama dengan orang lain, penampilan yang simpatik, memiliki keyakinan yang kuat, berani membuat keputusan, selalu berupaya menambah tingkat pendidikan, dan memiliki semangat maju, serta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.